Assalamualaikum Pak Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz Ra. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak. sehat. Ini Pak, maaf nih Pak mengganggu waktunya. Boleh. Ya pengen wawancara kepala SMP Al Azhar, kepala sekolah SMP Al Azhar dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Baik. Minta waktunya ya Pak. Boleh silahkan. Oke Pak, kita langsung saja ya Pak pada pertanyaan pertama. Pertama yaitu, jadi begini nih Pak, selama ini bagaimana cara Bapak membedakan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Oh begitu. Baik, yang pertama begini Bu. Setiap kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah pasti akan mengalami atau menghadapi sebuah kasus ini, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita menghadapi sebuah kasus, kita harus identifikasi dulu nih Bu. Jadi pasti akan ada menemukan dua masalah nih Bu. Pertama disebut dengan dilema etika, yang kedua disebut dengan bujukan moral. Nah, salah satu contohnya begini Bu, contoh kasusnya, gitu ya. Di satuan pendidikan tertentu misalkan gitu ya, datanglah penerbit gitu kan ke sekolah, sebutlah sekolah A ini swasta gitu kan, kemudian penerbit itu menawarkan untuk kerabat ketika pengambilan atau pembelian buku gitu, tapi rabat tersebut ya tidak dikomunikasikan dengan pihak yayasan ini gitu ya. Nah, sehingga ketika suatu saat yayasan itu mengaudit gitu kan kegiatan pengadaan buku ini, ditemukan bahwa ini ada yang ketidakbalance nih gitu kan dalam proses pengadaan buku ini nih. Nah, contoh kasus yang pertama ini kira-kira menurut Bu Sastra apa ini? Saya mau nanya dulu nih. Apa ya Pak ya? Bujukan moral apa dilema etika nih? Moral itu ya, moral betul sekali. Itu yang pertama disebut dengan bujukan moral. Karena pimpinan harus mengidentifikasi kira-kira ini prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam diri ini akan goyah apa tidak nih integritasnya. Itu satu pertama yang disebut dengan bujukan moral Bu. Yang kedua, kalau kita coba mengidentifikasi berikutnya adalah ketika misalkan ada seorang anak di satuan pendidikan kebetulan nilai poinnya itu sudah sangat banyak sekali Bu, sehingga anak itu harus menurut tata tertib itu dikeluarkanlah, bahasanya begitu. Nah, tapi di sisi yang lain anak ini attitude-nya mungkin kurang baik lah, tetapi dalam segi pedagogiknya, dalam segi kognitifnya, bukan pedagogi, kognitifnya itu sangat baik sekali gitu. Nah, sehingga sekolah ini punya kepentingan juga gitu sebagai seorang pimpinan, apakah dia harus dikeluarkan atau mungkin dibina lebih lanjut gitu kan. Ini kan ada dua kebenaran nih, ada dua nilai kebajikan. Nah, inilah yang disebut dengan dilema etika bagi seorang pimpinan. Jadi cukup jelas Bu ya, dua kasus tersebut terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Oke, terima kasih Pak Jawad. Wah, sangat luar biasa ini. Baik Pak, kita lanjut ya Pak ya, pertanyaan kedua. Mungkin selama ini bagaimana ya Pak ya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Kalau saya tadi contohkan kasusnya mungkin di sekolah A gitu kan, yang mungkin tidak di sekolah kami, tetapi yang sekarang mungkin ditanyakan lebih kepada bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada dua nilai kebajikan di sekolah saya, misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau saya pribadi pengambilan keputusan ya di sekolah kami adalah satu dilakukan uji dulu Bu, gitu kan. Yang pertama identifikasi terkait dengan masalah paradigmanya apa. Apakah paradigma ini individu versus kelompok? Apakah paradigma ini termasuk pendek jangka panjang gitu kan? Dan apakah ini lebih kepada keadilan versus misalkan kasihan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kita tentukan dulu Bu gitu kan. Setelah ditentukan baru coba kita masuk ke dalam prinsipnya nih. Cara pengambilan keputusan kira-kira prinsipnya seperti apa gini. Termasuk uji kepada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya lakukan di sekolah saya. Setuju Pak. Ya, pertama untuk mengambil keputusan itu dengan melakukan identifikasi pastinya Pak ya, dan melakukan uji-uji lainnya yang mendukung gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Kemudian ini nih Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, Pak? Oke, tentu di masing-masing sekolah mempunyai standar operasional prosedur dalam menghadapi apapun itu, mau kasus atau mungkin apapun itu. Langkah pertama yang dilakukan di sekolah kami adalah satu, kita koordinasi masing-masing unit kerja, Bu. Baik kepala sekolah, kemudian bimbingan dan konseling, kemudian wali kelas, gitu kan, dan juga para wakil gitu, Bu. Jadi koordinasi dulu yang pertama. Kemudian setelah itu coba kita petakan kasusnya dulu, Bu nih. Apakah kasus ini termasuk ke dalam rujukan moral atau ke dalam dilema etika? Itu prosedur yang kedua. Kemudian prosedur yang ketiga ini adalah saya sekiranya harus memanggil misalkan antara sesama orang tua, nggak mungkin digabungkan dalam satu tempat, Bu. Berarti kan harus ada jadwal-jadwalnya nih, gitu kan. Yang pasti satu dengan yang lainnya saya akan coba petakan, kemudian kita koordinasikan. Artinya kesimpulannya sih kolaborasi, gitu ya, di antara semuanya. Nanti setelah itu baru kita coba lakukan pengujian regulasi tata tertibnya atau publikasi, barangkali ada sampai viral di media sosial kan sekarang lagi santer-santernya Bu ya, kasus-kasus yang viral di media sosial. Nah, kita harus uji publikasi. Sekiranya itu memungkinkan kita melakukan tindakan yang lebih, memang harus seperti itu sih, Bu. Iya, penting ya Pak ya di sini koordinasi dan kolaborasi pastinya ya Pak ya untuk penyelesaian satu masalah. Nah, lanjut ya Pak ya. Baik. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk dilema etika adalah satu. Pimpinan pasti punya prinsip, Bu, integritas gitu kan. Jadi mana sekiranya ini yang patut kita cermati dan kita putuskan dalam waktu cepat ini. Nah, yang efektif itu adalah satu, kita harus memiliki teamwork gitu kan di dalam menangani sebuah kasus sebelum diputuskan. Teamwork itu bisa terdiri dari unit kerja kurikulum, unit kerja kesiswaan, atau bimbingan dan konseling, wali kelas dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing itu akan memiliki pendapat. Dari pendapat-pendapat itu kita kumpulkan, kita uji, kemudian coba kita cermati langkah-langkah serta prinsipnya, baru kita putuskan. Itu sangat efektif sekali, Bu. Ya, jadi harus kita bangun kolaborasi dengan unit kerja, kemudian baru kita putuskan. Kurang lebih seperti itu. Betul, baik. Terima kasih banyak, Pak. Kita lanjut ya, Pak ya. Baik. Oke. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Oke, tantangan ini adalah yang pertama ada bisa jadi tantangannya internal, Bu, ada tantangannya juga eksternal. Biasanya kalau tantangan yang sifatnya internal itu dalam sebuah warga sekolah, terutama guru-guru, biasanya nggak sama suaranya, pasti berbeda itu satu dengan yang lain. Ya, itu hal yang wajar karena kalau seluruhnya itu misalkan sama satu suaranya, nggak ada tantangan artinya. Betul, itu tantangan internal biasanya ya kekompakannya. Kalau tantangan eksternalnya biasanya orang tua, kalau misalkan kasusnya menyangkut dengan anak dan orang tua, itu tantangan eksternalnya biasanya suka ditunggangi pihak yang ketiga gitu, Bu. Kalau misalkan orang tua itu kasusnya agak sedikit memuncak, suka mengundang pihak ketiga, contoh kepolisian kah atau apapun itu tantangan eksternal. Padahal kalau sudah masuk ke ranah kepolisian itu kan peraturannya berbeda dengan sekolah. Itu sih, Bu, tantangannya internal dan eksternal. Ya, luar biasa ya Pak. Ya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Nah, ini Pak, dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, yang pertama kita harus melihat dari sudut pandang kasus itu sendiri, Bu. Apakah kasus ini tergolong ringan? Apakah kasus ini tergolong berat? Apakah kasus ini harus diputuskan pada saat itu juga? Ataukah kasus ini harus dikomunikasikan dulu atau dikolaborasikan dulu dengan yang lain, Bu? Kalau misalkan kita melihat anak datang terlambat, gak mungkin kita jadwalkan, nanti kita akan ada pembimbingan dulu. Enggak, kita harus putuskan pada saat itu juga. Tapi beda halnya ketika ada anak berseteru, kemudian sehingga misalkan ada yang disebut dengan pelaku, ada yang disebut dengan korban, ternyata kasus ini memuncak sampai ke media sosial, nggak mungkin kan diputuskan pada saat itu. Artinya
tergantung sudut pandang kasusnya. Pandang ya, Pak, ya. Jadi ada yang harus pada saat itu langsung atau memang harus gradual gitu. Artinya saya harus membuatkan jadwal untuk bertemu dengan ini, bertemu dengan yang lain pihak untuk membuat satu keputusan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, Pak Jawa. Jadi dapat saya simpulkan tadi tergantung sudut pandang dari kasus itu sendiri. Betul ya Pak ya, dan sekali. urgennya gitu ya Pak Iya. ya. Baik Pak, kita lanjut ya Pak. Nah, selama ini ya Pak, faktor-faktor apa saja yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang mempermudah, yang pertama selain mungkin tadi korelasi dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan masalah teamwork, yang mempermudah adalah ketika kita sering mendapati sebuah kasus, itu akan lebih mudah untuk memutuskan. Pengalaman ya Pak ya? Pengalaman, kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya layang-layang, Bu, tidak akan terbang tinggi kalau nggak ada anginnya, Bu. Iya betul Itu Pak. terbang tingginya layang-layang itu karena terpaan anginnya. Tapi anginnya pun yang bagaimana, kan seperti itu. Sama halnya dengan pohon nih, pohon. Pohon ini kalau seandainya hanya pohon yang ecek-ecek mungkin diterpa dengan apa namanya itu angin yang kencang pasti akan rubuh. Tapi kalau pohonnya itu besar kemudian mengakar, mau angin seberapapun, insya Allah akan tetap tegarkan, Bu. Kesimpulan pondasinya. Ya, jadi yang mempermudah adalah karena keseringan kita mendapati kasus seperti itu sih, Bu. Pengalaman lah ya Pak. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Baik. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan tadi di atas, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran penting ketika kita mengambil keputusan dilema etika ini adalah satu, bahwa semua keputusan yang kita putuskan itu mengandung sebuah konsekuensi, gitu Bu. Dan itu kita harus sadar akan konsekuensi itu. Dan selain sadar, kita harus sabar untuk menanggapi daripada konsekuensi itu, Bu. Jadi sadar dengan keputusan kita ambil bahwa keputusan ini adalah benar, tetapi ujung tombaknya adalah kita harus sabar menghadapi sebuah konsekuensi. Karena pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Udah biarkan saja, karena kita yakin bahwasanya keputusan yang kita ambil adalah benar. Begitu, Bu. Iya, betul, setuju ya Pak ya. Jadi setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi ya Pak ya. Dan pastinya kita harus ya berhati-hati dalam membuat keputusan dengan segala uji yang ada ya Pak. Baik Pak Jawa, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu dan pengalamannya Pak Jawa. Sukses selalu ya Pak. Amin, amin, amin. Ilmunya bermanfaat bagi kami dan anak-anak didik kita semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak. Sami-sami Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.